Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gue Hendy Boka. Terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini gue akan bercerita mengenai seseorang influencer di Meksiko yang mengolok-olok seorang bos kartel narkoba. Akibat perbuatannya itu, ia harus menanggung akibatnya. Berikut kisah selengkapnya. Anak-anak muda di negara Meksiko tak mungkin tak kenal nama Juan Luis Lagunas Rosales. Pemuda 17 tahun itu terkenal sebagai bintang YouTube dan Instagram di negaranya. Dia lahir di kota Navolato, negara bagian Sinaloa di barat laut Meksiko. Sinaloa sendiri adalah produsen utama opium, ganja, dan rumah bagi kartel Sinaloa yang terkenal. Sebagai remaja yang bertumbuh gembul, Lagunas terkenal sangat hebat dalam urusan minum alkohol. Botol bir dan whisky merupakan dua hal yang membuat namanya melejit di kalangan anak muda Meksiko. Mulai dari situ, ia semakin populer dan kerap menghadiri berbagai pesta. Selain itu, ia juga mendapat banyak pekerjaan pada event promosi serta video musik. Lagunas memang baru 17 tahun, tapi kelakuannya melampaui usianya. Kepopulerannya yang semakin naik membuat Lagunas memiliki 1 juta pengikut di Facebook dan 300.000 di Instagram. Ini kerap merekam dirinya sedang mendenggak minuman keras, menghirup kokain, mengokang senjata, atau berdansa di klub malam di kota tempatnya tinggal, Culiacan. Padahal usia legal untuk minum minuman keras negara itu adalah usia 18 tahun. Dalam video sosial medianya, dia juga sering memposting saat mengolok-olok seorang secara berlebihan, bahkan pingsan dalam keadaan mabuk. Dan tidak hanya itu, Lagunas juga sering berfoto dengan wanita yang setengah telanjang, mobil mewah, dan memegang senjata besar. Berkat postingan beraninya tersebut, ia menjadi viral dan mendapatkan penggemar dari seluruh dunia. Kehidupannya yang bebas itu jadi jualannya di media sosial, termasuk di YouTube. Jika sudah mabuk berat, racawannya dinanti penggemarnya. Sayangnya ia tidak hidup lama. Dia mabuk ketenaran dan berbicara kelewatan soal pemimpin kartel narkotika di Meksiko. Tidak butuh waktu lama hingga ia tewas diberondong peluru oleh anggota kartel tersebut. Menggunakan nama alias El Pirata de Culiacan atau perompak Culiacan, suatu kali ketika mabuk, Lagunas meracau soal Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho, pemimpin kartel New Generation, salah satu kartel paling berbahaya di Meksiko. El Mencho, a mí me pela la verga, yang artinya El Mencho, rasakan kemaluanku ini, kata Lagunas dalam video itu seperti diberitakan Washington Post. Pada Senin malam, tanggal 18 Desember tahun 2017, ketika Lagunas bertandang ke sebuah bar di kota Jalisco, sarang New Generation. Saat itu pukul 11 malam, ia tengah berpesta bersama dengan teman-temannya. Para pengikut El Mencho merangsek masuk ke dalam bar itu dan menembaki Lagunas dengan membabi buta, dan dia pun tewas seketika. El Mencho membalas ejekan Lagunas dengan peluru. Menurut penyidik, ada 15 hingga 18 bersarang di tubuhnya. Lagunas dikenali aparat dari tato di lengannya, namun sayangnya salah satu karyawan bar yang tidak bersalah pun tewas dalam penembakan tersebut. Identitas dan motif para penembak masih belum ditemukan, namun polisi yakin itu mungkin terkait dengan video Lagunas baru-baru ini yang menghina El Mencho. Sangat disayangkan bahwa seharusnya Lagunas tahu bahwa El Mencho merupakan daftar orang pertama yang namanya terlalu menakutkan untuk disebutkan, apalagi disinggung. El Mencho adalah orang yang tega membunuh orang lain hanya karena gosip, apalagi jika ada bukti video. El Mencho sendiri lahir pada tahun 1966, salah satu dari 6 bersaudara dari keluarga petani alpukat yang miskin di Guadalajara. Dia adalah mantan polisi di Jalisco, jadi tidak heran kalau dia bisa jadi ketua geng yang bisa mengontrol strategi untuk membunuh targetnya. El Mencho sebelumnya juga pernah menghabiskan 3 tahun di penjara Amerika karena mendistribusikan heroin. El Mencho ini juga masuk
ke dalam kategori kartel generasi baru atau kartel Jalisco Nueva Generación, yaitu kartel narkoba dengan pertumbuhan tercepat, paling mematikan dan terkaya di Meksiko. Kartel ini menyelundupkan metafetamin dan diperkirakan memasok lebih dari sepertiga dari semua obat-obatan terlarang yang dikonsumsi di Amerika Serikat. Kelompok yang dibentuk oleh El Mencho sendiri dikabarkan bertanggung jawab atas banyak kasus pembunuhan dan serangkaian tindakan kriminal lainnya. Mereka sama sekali tidak menghargai hidup orang, kata seorang sumber. Kartel ini juga telah membunuh hakim, polisi, anggota Kongres, dan ribuan warga sipil. Bahkan pada tahun 2015, anggota kartel ini memfilmkan pembunuhan seorang pria dan putranya yang masih kecil. Sebagai orang yang paling berbahaya dan paling dicari Meksiko, kepala El Mencho dihargai dengan 3, juta euro atau hampir setara dengan 600 miliar rupiah. El Mencho memang bukan pria yang bisa diajak bercanda. Kartelnya memang terbilang baru, kurang dari 1 dekade, tapi jaringannya ada di seluruh Meksiko dan bisnis haramnya tersebar di seluruh dunia. Selain berdagang narkotika, mereka mencari uang dengan menjual senjata, mencuri bahan bakar, memeras dan menculik untuk tebusan. Di Meksiko, kasus pembunuhan rupanya bukan menjadi hal yang aneh. Menurut majalah Rolling Stone, geng El Mencho berada di balik ribuan kasus pembunuhan di Meksiko. Kematian Lagunas terjadi di tahun yang paling mematikan di Meksiko. Menurut laporan Reuters, dalam 10 bulan pertama tahun 2017, ada sekitar 20 ribuan pembunuhan di negara itu. Rata-rata setiap hari ada 69 kasus pembunuhan. Dari kasus ini, masih adakah yang ingin tinggal di Meksiko? Tentunya untuk setiap orang, khususnya masyarakat Meksiko, kasus pembunuhan dan kriminalitas yang kerap terjadi seharusnya membuat orang lebih waspada dan berhati-hati. Sayangnya hal inilah yang tidak dilakukan oleh Lagunas. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk menonton video lainnya. Salam.